Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, senang, sudah belajar. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Baik, anak-anak tadi mengatakan bahwa siap belajar. Berarti hari ini anak-anak sudah fresh dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tadi malam sudah belajar belum? Sudah. PR-nya sudah dikerjakan? Sudah. Bapak cek. Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya biar tambah barokah, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Attention, praying before the lesson. Say the prayer begin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, sebelum kita melangkah pada kegiatan pembelajaran, anak-anak marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon maaf, lagu nasional. Silakan anak-anak untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kembali duduk. Nah, sebelumnya terlebih dahulu Mahfud akan absen anak-anak yang hadir pada hari ini. Pertama, Kiran, Hajiro, ya. Hasna, Hajiro, Kenzo, hadir, Rifat, hadir, Nafisa, Hajiro, Asifa, Hajiro, Vino. Oh, tidak masuk. Karena kenapa ini? hadir, Sakit. Oh ya. Kita doakan ya Vino yang sakit supaya cepat sembuh. Sudah berapa hari ini Mak, sakitnya? 4 4 hari ya. Semoga cepat sembuh. Selanjutnya Bapak hadir, Kawim, hadir, Embun, Hajiro, Naja, Hajiro, Kenzo. Oh iya. Terus berikutnya siapa yang belum dipanggil tadi ya? saya, Oh ya, Fikri. hadir, Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak punya sebuah tepuk ya. Tepuk ini menggambarkan sebuah keadaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pagi, siang, dan malam. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya satu kali. Tepuk siang, gitu ya. Kalau tepuk malam, gitu ya. Coba konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi,
pagi, pagi, siang, malam. Nah, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, konsen. Tepuk pagi, siang, malam. Ulangi, tepuk pagi, siang, malam. Oke, terlebih dahulu biar lebih semangat anak-anak untuk mengawali sebelum ada materi pembelajaran, anak-anak silakan berdiri untuk menirukan gerakan sedikit ya di tempatnya. Tirukan gerakan video yang akan Bapak putar. Ini ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi. Siapa yang ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Angkat tangan. Oh iya, Hasan, silakan. Apa yang kita bahas? Yaitu kenampakan lupa. Lupa. Kenampakan alam di Indonesia. Anak-anak gini ya. Kenampakan alam di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Ada yang buatan, ada yang alami. Masih ingat yang kemarin kita bahas? Kalau buatan itu kira-kira contohnya apa? Waduk, terus apa lagi? Danau itu dibuat oleh siapa? Nah, Allah ya. Kalau buatan yaitu bendungan. Kalau penampakan alam, alami yang apa contohnya? Hutan, sungai, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas yaitu pada materi ini anak. Nah, aku dan lingkungan sekitar yaitu tentang gotong royong. Anak-anak, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Ada yang tahu? Saling membantu. Saling membantu. Terus apa lagi? Bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Untuk yang lainnya bisa memberikan contoh, nggak apa-apa kalau tidak bisa memberikan makna atau arti dari gotong royong. Piket kelas. Piket kelas. Nah, dari 3 jawaban yang disebutkan oleh teman kalian itu termasuk garis besar daripada kegiatan gotong royong. Nah, sebelumnya ini Bapak akan menayangkan video kembali ya. Silakan disaksikan. Itu tadi sebuah video yang sudah Bapak tayangkan. Kira-kira dari apa yang kalian lihat, ada kegiatan apa itu tadi? Kerja bakti. Apa? Kerja bakti membersihkan apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Kira-kira kenapa kok harus dibersihkan lingkungan sekolah? Karena kotor, banyak daun berjatuhan. Kenapa Pak harus dibersihkan anak-anak? Agar bersih. Terus lagi yang lainnya? Belajar biar menjadi tenang. Kira-kira kalau tidak dibersihkan, dampak apa yang terjadi? Dari hal kecil, tidak nyaman,
Kalau hujan kira-kira terjadi banjir. Karena apa? Sampah tersebut akan menyumbat pada saluran air. Nah, maka dari itu anak-anak dari video itu tadi merupakan contoh ya membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu anak-anak harus dibiasakan mulai saat ini. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas tentang ini tujuan pembelajaran ya dari materi yang akan kita lanjutkan hari ini. Yang pertama ini, nanti anak-anak setelah mempelajari materi, kalian harus pertama mampu menyebutkan contoh sikap gotong royong yang ada di sekitar. Ya. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan tentang manfaat kegiatan gotong royong. Nah, dari dua tujuan pembelajaran ini, harapan Bapak anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menyebutkan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan kalian? Ayo angkat tangan, silakan. Membersihkan gorong-gorong. Angkat tangan dulu. Oh iya, silakan Asifa. Membersihkan gorong-gorong. Membersihkan gorong-gorong. Yang lainnya ya? Membuat gapura. Membuat gapura. Ya. Yang putra? Biasanya kalau ada orang nikah itu ngapain? Membantu apa? Hah? Istilahnya apa? Halo? Loh, anak-anak nggak tahu? Yaitu sinoman batu itu. Kalau mau membongkar rumah biasanya ngapain? Anak-anak? Dibuka. Nah, menurut Nasdem itu kan ya membutuhkan bantuan tetangga. Namanya biasanya kalau di Jawa namanya sayang. Nah, sayang itu membantu untuk gotong royong menurunkan genteng. Nah, anak-anak, nanti begini, sebelum Bapak bagi ke dalam kelompok, ya, silakan ini ya kelompoknya ya. Nah, ini kelompoknya. Sudah tahu kelompoknya? Kelompok 1 angkat tangan coba kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Nah, tugas kalian adalah nanti ini anak-anak melihat ini video ya. Baik, anak-anak, selanjutnya silakan buku tulisnya dan alat tulisnya dikeluarkan. Nah, sebelumnya silakan anak-anak menyaksikan video yang akan Bapak tayangkan ya. Diperhatikan dengan seksama. Halo teman teacher, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah tahun bulan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan
kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, tumbuhlah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan mengerjakan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan di rumah. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang aku mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa. Oke, cukup anak-anak. Nah, itu tadi video tentang materi yaitu tentang gotong royong. Apakah sudah paham? Sudah. Gotong tadi apa artinya? Bekerja, royong bersama. Jadi kalau gotong royong berarti bekerja dengan cara bersama-sama. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada yang belum dipahami? Ingin ditanyakan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, nah anak-anak hari ini kita akan yaitu belajar dengan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Nah, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video ya tentang permasalahan-permasalahan. Nah, anak-anak nanti akan melihat baik itu dari video maupun dari LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video kembali. Nanti akan kalian perhatikan. Coba dicek ya. Diperhatikan kembali. Nih. Gotong royong membersihkan dampak banjir. Beberapa hari terakhir, hujan deras mengguyur wilayah Lubuk Buaya, Padang, menyebabkan sungai di muara pantai meluap dan mengakibatkan banjir di beberapa rumah warga. Menyikapi situasi ini, Pak Husni, Ketua RT setempat, mengadakan musyawarah dengan warga untuk mencari solusi bersama. Dalam musyawarah, disepakati bahwa pada hari Minggu, seluruh warga akan melakukan gotong royong, membersihkan rumah-rumah warga dan masjid yang terdampak banjir. Hari Minggu pun tiba. Banyak warga hadir dengan membawa alat kebersihan dan penuh semangat. Mereka saling berbagi tugas dan saling membantu. Rizky, Cesta, Falah, dan Arkam yang merupakan pemuda di lingkungan tersebut turut aktif membantu. Namun, ada beberapa warga seperti Pak Eko yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuat sebagian warga bertanya-tanya mengenai tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Pak Husni kemudian mengajak warga untuk membahas kembali pentingnya gotong royong dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, anak-anak, dari video yang kalian lihat, ya, kira-kira apa bencana yang terjadi dari itu? Banjir. Penyebab banjir apa kira-kira? Buang sampah Buang sampah sembarangan. Terus, ayo Bapak, tidak mau membersihkan lingkungan. Nah, dari video tadi
ada beberapa orang ya, ada Pak RT namanya siapa? Pak Husni. Terus para pemuda yang hadir siapa aja tadi? Nah, ada Rizky, ada Desta dan teman-temannya. Nah, yang tidak hadir kegiatan bersih-bersih tadi siapa? Pak Eko tidak hadir. Itu tidak boleh ditiru anak-anak ya. Kalau kegiatan kerja bakti di lingkungannya, anak-anak harus datang ya. Nah, biar pertama semakin kompak dan rukun dengan warga atau tetangga. Nah, anak-anak selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Tadi kelompoknya sudah, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Akan menyampaikan berbagai soal. Nah, ini soalnya ya. Silahkan diperhatikan. Ini soalnya. Boleh ditulis setiap kelompok ya, satu. Silakan ditulis. Oh iya. Bisa ya? Silakan diskusi jika ada yang mungkin kalian bingung, banyak lihat di buku ya, materi. Baik, anak-anak, waktunya mengerjakan sudah habis. Setelah ini silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan dengan presentasi di depan perwakilannya ya. Kira-kira kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan maju, tepuk tangan tuh kelompok 3. Silakan dijawab pertanyaan pertama. Karena adanya pembagian tugas dan dukungan sosial yang saling melengkapi. Ya, terus contohnya? Tiket kelas. 1, 2. Membersihkan lingkungan sekolah. Oke. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, jika di kelas kalian terdapat teman yang tidak mau piket, Dengan menegurnya agar piket, dan jika masih tidak mau, laporkan pada guru atau ketua kelas. Oke, bagus. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak jangka panjang bagi lingkungan jika tidak mau gotong royong? Lingkungan kotor, saluran air tersumbat, mudah banjir. Ya. Terakhir, gotong royong dan individualisme, perbedaannya apa? Kalau pekerjaan sendiri menjadi berat, lama selesai dan melelahkan. Kalau bergotong royong lebih ringan, cepat selesai dan lebih mudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini sih ada dia ya, silakan bisa dibawa. Ini silakan. Ini. Ya, berikutnya dari kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1. Perwakilannya silakan. Kasih Pak. Tunggu. Ayo, silakan maju. Boleh. Tulis lagi dijawab. Oke, silakan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan pertama. Mengapa gotong royong dianggap dapat membuat pekerjaan berat menjadi ringan? Berikan 2 contoh. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jika di kelas kalian terdapat teman yang tidak mau piket, apa yang dilakukan? Menasehatinya, diajak membersihkan kelas. Ya. Pertanyaan yang ketiga, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, siap. Berikutnya silakan dari kelompok 2 perwakilannya untuk menyampaikan. Berapa? Silakan maju. Ke sana, ya. Oke, dari kelompok 2 silakan dijawab pertanyaan yang pertama.
Mengapa gotong royong dianggap dapat membuat pekerjaan berat menjadi ringan? Karena dikerjakan bersama-sama. Contohnya, tiket kelas bersama membersihkan lingkungan sekolah. Oh iya. Pertanyaan kedua, jika di kelas kalian terdapat teman yang tidak mau piket, apa yang harus dilakukan? Menasehatinya agar mau ikut tiket kebersihan. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa dampak jika warga tidak pernah melakukan gotong royong? Akan mudah banding. Ya, yang terakhir, apa perbedaan antara gotong royong dan individualisme? Secara individu pekerjaan selesai lebih lama, sedangkan secara gotong royong pekerjaan menjadi lebih cepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ini ya dari belakang dibagikan teman-temannya. Terima kasih ya. Terakhir dari kelompok 4, silakan maju. Bapak akan menyampaikan materi gotong royong. Nah, apa itu gotong royong? Tadi sudah di awal ya. Gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama. Bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, berasal dari apa itu? Yang pertama gotong, artinya mengangkat, yaitu yang selanjutnya royong bersama-sama. Nah, gotong royong artinya mengangkat beban secara bersama-sama agar menjadi lebih ringan. Nah, nilai-nilai penting apa saja sih yang ada dalam gotong royong? Yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua tolong menolong, yang ketiga persatuan, dan yang terakhir tanpa pamrih. Apa itu tanpa pamrih? Ikhlas, ya, tidak karena sesuatu. Next. Nah, tradisi gotong royong di Indonesia anak-anak ini ya. Yang pertama, tradisi gotong royong di Indonesia adalah budaya luhur anak-anak. Sudah dari dulu, ya, kerjasama suku-suku bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Mencakup kegiatan sosial seperti apa itu? Pertama yaitu membangun jalan, ya, jalan yang ada di lingkungan kita yang kita lewati setiap hari itu tidak tiba-tiba ada, gitu ya. Kecuali kalau sungai itu karena aliran dari air hujan sehingga terbentuklah sungai. Nah, kalau jalan ini dulu melalui beberapa proses anak-anak ya, membersihkan lingkungan, kerja bakti, membantu ketika acara hajatan. Tadi di awal sudah Bapak sebutkan, yaitu apa? Hajatan. Kalau yang perempuan apa? Bioto. Nah, yang paling sering dilakukan di dalam sinoman itu apa? Yes. Ini apa ini? Nah, mudah senang ya, itu buat senang. Merupakan salah satu tradisi ya. Jika kita ada tidak cuma bukit ini ada dan dalam Solo pemakaman Toraja. Tradisi ini merupakan kesatuan dengan solidaritas serta mengingatkan kepada yang masih dalam kehidupan kita.
di lingkungan kita tidak pernah terjadi ya. Aman ya? Pernah nggak di rumahmu banjir? Next. Nah, manfaat gotong royong mana? Lebih ringan. Dua, mempererat persaudaraan. Tiga, lingkungan jadi bersih. Empat, air lingkungan jadi harmonis. Yang terakhir, lanjut. Nah, terima kasih. Tepuk tangan. Masih aja. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke. Nah, anak-anak, itu yang sudah Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebelum Bapak akhiri, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan hari ini? Halo? Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini? Gotong royong. Maka anak-anak nanti di rumah harus menerapkan untuk gotong royong. Bagaimana perasaan kalian ketika kerja kelompok tadi? Ya kan? Oke. Coba sekali lagi kita lakukan ice breaking ya, lanjutannya tadi anak-anak ya. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap? Sudah. Anak-anak, untuk selanjutnya, anak-anak tadi sudah menerima lembar LKPD di halaman 2 itu ada soal evaluasi yang harus dikerjakan. Nanti silakan dikerjakan di rumah dengan kelompoknya ya. Nah, kesimpulan pada hari ini anak-anak, gotong royong itu yang pertama menjadikan pekerjaan berat menjadi ringan. Manfaatnya apa? Banyak sekali ya. Contoh di kegiatan kerja bakti, maka lingkungan akan jadi bersih, terhindar dari bencana banjir dan lain sebagainya. Mungkin itu saja anak-anak pada pertemuan minggu ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Silakan dipimpin untuk doa mengakhiri belajar hari ini. Silakan ketua kelas. Attention, pray. Semoga kalian semuanya sehat, semangat dalam belajar. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.